Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Kamis kita merayakan pesta Santo Simon dan Tadius, dua orang dari kumpulan 12 para rasul. Injil yang kita renungkan dari Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Di mana dalam Injil hari ini ada dua tema yang diceritakan kepada kita. Yang pertama yaitu tentang Yesus yang berdoa semalam-malaman dan lalu dia memilih ke-12 rasul, dan yang kedua adalah Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan kabar gembira, untuk menyembuhkan banyak orang dengan kuasa yang dia berikan. Nah, kita tahu bahwa Yesus naik ke gunung bukan pertama-tama karena ia tidak punya kekuatan, ia tidak punya kemampuan untuk mengenal atau memilih siapa yang harus akan ia pilih. Tapi Yesus mau menunjukkan kepada kita teladan tentang bagaimana kita bergantung pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, terutama pada saat kita harus mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Nah, lalu setelah Yesus berdoa semalam-malaman, ini memberikan teladan kepada kita bahwa malam hari bukan hanya milik tubuh kita, bukan hanya untuk tidur, tapi juga milik jiwa kita. Saat bagi kita untuk mengisi jiwa kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki relasiku dengan Tuhan, untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan dalam hidupku. Lalu kemudian keesokan harinya Yesus selalu turun dan dia memilih 12 rasul yang melambangkan 12 suku Israel. Ia memilih dari mereka adalah para nelayan dan pemungut cukai yang sesungguhnya bukan orang-orang yang terpandang atau yang dipandang mampu untuk bisa mewartakan kabar gembira Tuhan. Mengapa Yesus tidak memilih ahli Taurat? Mengapa ia tidak memilih orang-orang Farisi yang tahu tentang hukum agama? Tapi yang ia pilih justru para nelayan. Sesungguhnya memaknakan ini dalam permenungan kita dapat kita arahkan begini. Jadi ketika Tuhan memilih para rasul, ketika ia memilih orang yang dipilih untuk menjadi utusannya, tentu saja mau menunjukkan bahwa siapapun dia, kuasa Allah lah yang bekerja, kuasa Yesus lah yang bekerja. Bahwa justru dunia pun dapat ditaklukkan, warta gembira pun dapat diberikan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan Taurat yang sempurna, kemampuan berbicara yang meyakinkan, tapi oleh kuasa Tuhan, lalu kemudian orang bisa sampai menerima warta sukacita itu. Nah, ini profil dari 12 para rasul. Mereka yang sesungguhnya bukanlah orang-orang yang mampu atau layak atau pantas dijadikan para rasul untuk sebuah tugas yang penting, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi itu, Yesus tidak pertama-tama memilih orang-orang berdasarkan kemampuan manusiawi mereka, tetapi terutama berdasarkan kemauan hati mereka. Dan Tuhan Yesus yang akan menyempurnakannya dengan kuasanya sendiri. Banyak orang yang secara intelektual memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan, tapi ia tidak bisa menjadi pelayan yang baik karena hanya mengandalkan kemampuan sendiri, kepintaran sendiri bukan ukuran kelayakan bagi seorang murid Kristus. Ukuran kelayakan seorang murid Kristus ialah kemauan dan juga kerendahan hati untuk selalu menimba kuasa kekuatan pewartaan dari dia sendiri. Nah, sesudah Yesus naik, maka ia turun kembali bersama para murid yang mewartakan Injilnya bagi banyak orang. Dan di situ ada banyak orang sakit, di situ banyak orang yang perlu disembuhkan. Nah, jadi Yesus tidak menyuruh orang naik ke atas, tapi ia pertama-tama turun ke bawah. Karena tidak ada orang sakit di atas gunung. Orang sakit ada di dataran. Dan dari sanalah kemudian orang-orang ini akan diajak untuk naik ke gunung kebajikan. Luar biasa para saudara. Inilah inti dari Injil hari ini, bahwasanya pemuritan itu adalah naik ke atas, menimba kekuatan dari yang mengutus kita, tetapi setelah malam hari kita menimba kekuatan jiwa itu, kita harus turun
Ada saat untuk berdoa, ada saat untuk bekerja. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja untuk membawa semakin banyak orang dekat pada Tuhan. Nah, inilah para saudara yang menjadi refleksi kita dari pesta Santo Simon dan Tadius yang kita rayakan pada hari ini. Keduanya telah memberikan hati, memberikan hidup, memberikan waktu mereka. Mereka bukan orang-orang terpandang. Menariknya para saudara, 12 para rasul ini memiliki latar belakang yang kurang meyakinkan, tapi kemudian mereka menjadi rasul-rasul yang meyakinkan. Bukan karena kuat kuasa mereka, tapi karena kuat kuasa Tuhan sendiri. Maka mungkin pemuritan di sini adalah bahwa orang berusaha atau berupaya untuk sungguh-sungguh menimba kekuatan dari yang mengutusnya. Para rasul artinya orang yang diutus. Ketika mereka siap untuk diutus, itu karena pertama-tama bukan karena kemampuan mereka, melainkan karena Dia yang telah mengutus mereka, memberikan kuasa kepada mereka. Jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan berkecil hati ketika kita melayani, tidak memuaskan, tidak mendapatkan ucapan terima kasih, dikritik, tidak sukses dan sebagainya. Tuhan tidak memilih kita, memanggil kita pertama-tama untuk sukses, tapi untuk setia sampai akhir. Semoga Tuhan menguatkan panggilan kemuridan kita. Menimba kekuatan dari Tuhan menjadi kunci pokok bagi seorang murid, sehingga pewartaannya dapat berdaya guna, dapat berdampak dan berbuah bagi makin luasnya kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.